Halo semuanya, selamat siang. Apa kabarnya nih? Saya Wisnu Setia Basuki dalam acara talk show kami Ruang Inspiratif Prestasi Pelajar Muda, Muda Berprestasi. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Dalam acara ini, kita pasti akan mendatangkan narasumber yang luar biasa dan tentunya sangat menginspiratif kita semua. Sekarang kita panggilkan Kak Pasadena. Halo. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa Unisri yang memiliki banyak prestasi. Apa kabarnya nih Mbak Dena? Halo Mas Wisnu, puji Tuhan baik. Senang sekali diberi kesempatan buat menjadi narasumber di acara talkshow ini. Semoga nanti apa yang kita sampaikan kepada teman-teman bermanfaat ya Mas Wisnu. Dan terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya buat talkshow perdana kami yang kami akan tayangkan di Instagram. Jangan lupa follow Instagram kami di Prestasi Pelajar Muda. Ya Kak Pasadena, bisa nggak nih ceritakan sedikit profil tentang Kak Pasadena? Oke. Perkenalkan teman-teman, nama aku Pasadena Sitarusmi Arumsari. Aku mahasiswa aktif semester 5 program studi ilmu komunikasi. Nah, rumah aku di Boyolali teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang rumahnya juga Boyolali. Halo Boyolali Kota Susu ya teman-teman. Halo. Di sini selama di Unisri aku mengikuti beberapa organisasi. Salah satunya saya mengikuti Duta Kampus tahun 2020 Kak Wisnu. Duta Kampus 2020. Iya. Cerita menarik nih Kak. Nah, awalnya bagaimana sih kok bisa mengikuti UKM Duta Kampus ini? Kenapa nggak mengikuti UKM yang lainnya gitu? Pertanyaan yang menarik nih Mas Wisnu. Jadi dulu awal semester itu masih bingung kan, di kampus tuh seperti apa sih, kuliah tuh seperti apa sih. Nah, pas PKKMB itu ada edaran untuk mengikuti UKM. Nah, di situ ada edaran Duta Kampus. Lah, pas itu aku terima tuh, tapi aku nggak ngeh kalau mau ikut Duta Kampus. Nah, kan melihat Duta Kampus tuh pikiranku tuh harus feminim, harus cantik. Tapi setelah berpikir dan melihat, kan sebenarnya Duta Kampus tuh jauh tuh dari apa yang ada di diriku sendiri. Aku rasanya kayak gitu sih, soalnya aku tuh udah orangnya tomboy. Dari pengalaman SD, SMP, SMA juga pun ikutnya tuh yang kayak seperti olahraga gitu, yang kayak berbau-bau bola, terus ikut paskib kayak gitu. Nah, di perkuliahan ini aku tuh awalnya mau ngikutin Menwa itu kan 11-12 sama paskib tuh, tapi tergiur ke Duta Kampus. Nah, aku pengen nyobain tuh, dan aku pengen keluar dari zona nyaman dengan mengikuti Duta Kampus itu, seperti itu. Nah, keluar dari zona nyaman ini Kak, adakah sosok yang menjadi inspirasi Mbak Pasadena ini bisa mengikuti UKM Duta Kampus? Sebenarnya dulu aku melihat putra-putri Indonesia. Nah, aku tuh kayak berpikiran, oh Duta Kampus itu seperti putra-putri Indonesia, tapi bedanya kalau Duta Kampus itu di area di wilayah kampus seperti itu. Jadi kayak kalau untuk inspiratif, gimana ya, seinspiratif seseorang atau manusia tuh nggak ada, tapi lebih ke ngeliat putra-putri Indonesia. Jadi kayak lihat ajangnya gitu, kayak gitu. Tapi inspiratif sejatinya itu adalah diri sendiri. Iya, benar. Nah, ada nggak sih kendala atau rintangan pas Kak Pasadena ini mengikuti Duta Kampus ini, dari Duta Kampus, sebelum dari Duta Kampus sampai menjadi sosok Mas Mbak Boyolali 2020, ada nggak kendalanya gitu? Oke. Kalau Mas Mbak itu kan baru aja ya tahun 2022 ini. Nah, kalau kendala di Duta Kampus sendiri, awalnya dulu sempat pesimis. Balik lagi, aku tuh orangnya tomboy tuh, nggak bisa kayak feminim, dandan kayak gitu. Jadi ya kayak minder, insecure kayak gitu. Kendalanya pertama itu, tapi setelah
ngikutin duta kampus, ternyata aku belajar bukan hanya tentang menjadi perempuan yang feminim, perempuan yang cantik, tapi di situ aku juga belajar gimana sih caranya membranding diri, gimana sih belajar public speaking seperti itu. Jadi kendalanya yang pertama lebih insecure, dan juga ada tuh beberapa sebenarnya gimana ya, dari teman-teman sih, kan kita juga gak bisa maksa buat semua orang suka sama kita kan. Nah waktu itu banyak sekali omongan teman-teman yang kayak bukan yang mereka yang ngeremehin kayak gitu. Ada yang pro dan kontra. Iya benar. Nah itu ya kayak, pernah gak sih Mas Vino lagi capek terus dapat omongan yang kayak gitu terus kayak jadi ngena hati gitu kan. Sering banget ya. Nah makanya, tapi ya udah sih, kalau udah selesai capeknya ya udah lupa kayak gitu. Terus 2020 berlalu, 2021 mau mengikuti ajang Mas Mbak Boyolali tapi karena pandemi jadi nggak bisa. Nah 2022 baru tersampaikan. Yang puji Tuhan juga lolos top 10 sih. Top 10. Ya. Bisa ceritakan nggak waktu pertama kali mengikuti, kok bisa sih bisa mengikuti Mas Mbak Boyolali ini? Gimana ceritanya, awal mulanya itu kok bisa masuk ke Mas Mbak Boyolali ini? Nah, awalnya aku tuh kayak ingin mengupgrade diriku sendiri gitu. Jadi aku nggak mau stuck di sini aja. Mungkin melalui Mas Mbak Boyolali aku bisa berkembang lagi untuk kedepannya, untuk masa depanku juga. Dan ternyata bener, dari aku belajar di duta kampus, bertugas di duta kampus, itu juga menjadi bekal gimana aku bisa masuk di 10 besar Mas Mbak Boyolali itu. Seperti itu. Nah Mas Mbak Boyolali ini sebelumnya pesertanya ada berapa sih Kak? Totalnya dulu itu 131 kalau nggak salah, 130 atau 131. Nah seleksinya itu ada berapa tahap? Ada 4. Ada tes wawancara, bakat, tertulis, sama wawancara bakat. Kayaknya 3 deh, 3 hal. Nah ada nggak pas waktu karantina, ada nggak Mbak karantina di Mas Mbak Boyolali nih? Iya. Ada nggak kendalanya yang sangat kesulitan, terus ada nggak yang perbedaan duta kampus dengan Mas Mbak Boyolali ini? Nah, pasti ada dong. Kalau di duta kampus itu karantinanya itu kan lebih ke gimana ya? Kalau dari aku kan mahasiswa komunikasi. Nah, kebetulan juga beberapa ada yang berkesinambungan dengan karantinanya. Jadi kayak belajar public speaking, videografi kayak gitu. Jadi ya masih bisalah mengikuti sedikit demi sedikit. Tapi kalau untuk Mas Mbak sendiri perbedaannya sangat jauh dan sangat ketat dan sangat berat juga, karena di situ juga belajar gimana sih kita menjadi pribadi yang benar-benar memiliki personal branding yang benar-benar baik tanpa cacat gitu. Nah di situ juga belajar bahasa Inggris, terus adat Jawa juga. Kita kan berada di Jawa ya, jadi ya harus mempererat juga budaya Jawa. Ada nggak sih perbedaan untuk menjalani karantina duta kampus sampai ke karantina Mas Mbak Boyolali? Tentunya ada ya Mas Wisnu. Jadi di duta kampus itu kita karantina itu selama kurang lebih 1 minggu lebih. Kalau di Mas Mbak itu cuma 3 hari. Nah kalau aku memperbandingkan karantina antara duta kampus dan Mas Mbak, itu lebih berat tentunya tetap Mas Mbak Boyolali. Soalnya di situ kita dituntut untuk benar-benar belajar dan untuk benar-benar bisa membranding diri kita sebaik mungkin, dan juga kita juga harus berwawasan luas. Kita harus berwawasan luas tentang pariwisata, politik, dan apapun itu tentunya yang dalam lingkup Boyolali seperti itu.
setelah menjalani Mas Mbak Boyolali nih dengan dapat gelar top 10 Mas Mbak Boyolali, adakah tawaran-tawaran job, pekerjaan setelah mengikuti ajang-ajang ini? Puji Tuhan ada beberapa yang ngajak buat portofolio MUA seperti itu. Ada beberapa yang sudah gimana ya, sudah menjadi kayak langganan gitu seperti itu. Terus kalau untuk foto sih belum mau mengambil karena gimana ya, belum serak aja. Lebih ke MUA. Iya. Kayak pada pengantin, mahasiswa wisuda gitu. Iya benar. Nah, ada nggak untuk kedepannya nih Mbak, setelah mengikuti Mas Mbak Boyolali ini, ada nggak berkeinginan untuk mengikuti beauty pageant di atas Mas Mbak Boyolali ini? Tentunya pasti ada, karena balik lagi aku tuh pengen mengupgrade diriku sendiri. Nah, tapi melihat aku yang semakin semester tua harus fokus kuliah, ya mungkin nanti kalau Tuhan izinkan ya setelah lulus masih diberi kesempatan buat ikut ajang, ya ikut. Nah, selain menjadi duta kampus dan mendapat gelar top 10 Mas Mbak Boyolali ini, adakah kesibukan-kesibukan lain selain kuliah? Itu ada nggak? Ada, aku mengikuti beberapa organisasi juga di kampus, dan juga setiap weekend itu ambil part time kerja di toko emas di Boyolali. Seperti itu. Untuk menangani, kan tadi kan kata Mbak Pasadena untuk melawan insecure itu. Nah, untuk melawan insecure itu bagaimana? Kalau aku, untuk menurut Mbak Pasadena? Ya, kalau dari aku sih, tapi susah ya melawan insecure itu. Gimana pun, kalau kita melihat orang yang lebih dari kita tuh pasti ada sisi minder gitu kan. Nah, tapi aku sejauh ini lebih ke nerapin kalau aku tuh bisa, aku tuh lebih baik dari mereka, lebih baik dari dia kayak gitu. Jadi kayak lebih nanami dari dalam hati sih, kalau aku tuh lebih baik seperti itu. Nah, ada lagi kata-kata membranding diri. Membranding diri itu maksudnya gimana sih Mbak? Bisa diceritakan sama teman-teman di luar sana yang belum tahu apa sih membranding diri itu? Oke. Kalau untuk membranding sebenarnya dari diri aku sendiri belum sempurna ya, tapi di sini aku mendapatkan ilmu tentang personal branding. Jadi gimana sih kita bisa membranding diri kita? Nah, membranding itu kita bisa memperlihatkan apa yang menjadi dalam diri, apa yang ada di dalam diri kita, apa yang terlihat dalam diri kita, prestasi, cara ngomong kita, cara kita berperilaku terhadap orang, seperti itu. Nah, kan ada nih Mbak, di luar sana ada juga anak muda yang tidak mempunyai prestasi tapi dia pengen menjadi sosok yang inspiratif. Itu bagaimana menurut Mbak? Nah, itu bagus sih, karena dia sudah punya tekad untuk menginspirasi orang lain dengan, walaupun dia tidak punya prestasi, tapi dengan tekad dia yang seperti itu, karena otomatis dia akan mau berusaha terus kan. Nah, itu wajib diapresiasi sih, soalnya jarang sekali yang seperti anak muda sekarang yang memiliki tekad untuk menginspirasi orang-orang. Kan yang taunya, halah udahlah aku ngalir aja sama hidupku kayak gini, kayak gitu kan. Tapi kalau ada anak muda yang seperti itu, patut untuk diapresiasi. Nah, bisa nggak berikan pesan kepada anak muda Indonesia biar bisa lebih berani untuk keluar dari zona nyaman, terus bisa mengembangkan diri di usia muda ini? Ya, oke. Buat teman-teman semua generasi milenial, tetap semangat, lakukan yang terbaik, jangan takut untuk berproses, lakukan apa yang di depan kalian. Karena jika kalian mau berproses, saya yakin masa depan kalian akan indah. Nah,
imbangi waktu kalian di mana kalian harus berproses dan bermain. Nikmati masa muda kalian, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk masa depan kalian dan membahagiakan orang tua. Seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Gak kerasa kan udah di penghujung acara? Seru banget ya pastinya. Tapi sayangnya kita harus berpisah nih teman-teman sama Bapak Sadena. Ya, berpisah guys. Atau kalian bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, mau bercerita, mau curhat ke Bapak Sadena, bisa nih. Silahkan follow Instagramnya Kak Pasadena. Apa nih follow Instagramnya? Instagram aku Pasadena _4_. Jangan lupa di follow teman-teman. Dan terima kasih Mbak Pasadena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Dan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang telah mensukseskan acara perdana kami. Terus ya, terima kasih untuk teman-teman kru yang bertugas pada hari ini. Dan semoga lain hari kita bisa berjumpa lagi sebagai orang-orang yang sukses dan terutama kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. Dan semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Baik, saya Wisnu Setia Basuki pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa follow Instagram kami di Prestasi Pelajar Muda, Muda Berprestasi. Buat kalian jangan lupa jaga kesehatan, stay safe and stay healthy. Sekian dari saya. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih, Mbak.